Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli. Wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. May yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima wa ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ya ikhwah akraman subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita bisa bermajelis kembali. Semoga Allah berikan ilmu bermanfaat untuk kita semuanya. Masih kelanjutan dari Kitabun Nafaqat. Kitab menjelaskan tentang pemberian nafkah. Dari kitab Fiqh Al-Wajiz oleh Syekh Abdul Adzim Badawi hafizahullahu ta'ala. Sekarang kita masuk di halaman 397. Nafaqatul walidain, memberi nafkah kepada kedua orang tua. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala, wa minan nafaqat, di antara macam-macam orang memberi nafkah al-wajibati yang hukumnya wajib adalah nafaqatul aba, memberikan nafkah kepada kedua orang tuanya, al-fuqara, yang kondisinya fakir. Aslinya yang memberi nafkah itu adalah orang tua kepada anak. Karena Allah menyebutkan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddala ba'dhum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki dijadikan pemimpin atas perempuan karena kelebihan yang Allah berikan kepada mereka dan juga mereka memberikan nafkah dari hartanya. Ketika anak sudah dewasa, akhirnya punya kemandirian, lalu orang tua dengan uzurnya akhirnya berpotensi hilang kemampuan. Tambah sepun itu tambah ruson apa tambah? Allah menyebutkan wa man nu'ammirhu nunakisu fil khalqi, siapa yang kami panjangkan umurnya kami kurang-kurangi. Susut ya semuanya, penglihatannya, pendengarannya, tenaganya, pikirannya. Bahkan ada yang sampai kepada hinanya umur. Pikun. Yang kita dibimbing doa, Allahumma inni a'udzubika an urada ila ardalil umur. Ya Allah, saya memohon perlindungan kepadamu dari hinanya umur.
Di antara sebab untuk terjaga sehingga tidak kembali kepada hinanya umur yaitu dengan hidupnya hati. Karena awak niku sing mengendalikan hati. Sebagaimana pesan Nabi sallam, ala inna fil jasati mudghah idza saluhat saluhal jasatu kulluh wa idza fasadat fasadal jasatu kulluh. Ketahuilah pada badan manusia ada segumpal darah. Bila segumpal darah baik, baiklah semuanya. Bila segumpal darah itu buruk, maka juga buruk semuanya. Apa segumpal darah itu? Hati. Bagaimana berusaha untuk selalu membuat hati itu sehat? Apabila badan hilang kesehatan tetapi hatinya tetap sehat, nanti akan terkendali sehat. Pertama, dengan sehat punya pengaruh sehat, dengan sehat punya pengaruh semangat. Apabila badan juga udzur, itu minimal hati dan pikirannya tetap sehat. Hati dan pikirannya tetap sehat. Sehingga ketika hatinya sehat, walau satu kesempatan badannya hilang kesehatan, tapi pikirannya tetap sehat. Sehingga dengan pikiran tetap sehat, nanti kegiatan tetap berjalan dan normal. Nah, itu penting itu. Lalu untuk membuat hati tetap sehat bagaimana? Jawabnya ya zikir. Karena perut butuh masukan yang namanya nasi, hati butuh makanan apa? Zikir. Makanannya perut adalah nasi, makanannya hati adalah zikir. Yang Allah berpesan, ala bidzikrillah tatmainu al-qulub, dengan zikir hati tenteram. Sehingga nanti akan tetap memiliki pengaruh yang kuat. Ya, tadi kondisi-kondisi bagaimanapun juga orang itu bila tua akan semakin lemah. Akhirnya hilang kemampuan yang semula memberi nafkah, akhirnya sekarang tidak mampu. Lalu apa makna fakir? Fakir maknanya dzul hajah, orang yang punya kebutuhan. Artinya punya kebutuhan sudah tidak mampu untuk memenuhi butuhnya. Kalau sebatas punya kebutuhan, semuanya pasti punya butuh. Kemudian ketika didefinisikan fakir adalah orang yang punya kebutuhan sekarang sudah hilang kemampuan untuk memenuhi kebutuhan. Masih mending pundi tiang fakir kalih miskin. Mending miskin. Miskin itu mampu bekerja, cuma hasilnya nggak cukup. Tapi lek fakir hilang kemampuan. Padahal butuhnya tetap. Kenapa hilang kemampuan? Mungkin memang tenaganya habis, potensinya tidak ada, atau hilang kemampuan waktunya yang tidak ada walaupun mampu bekerja. Terus kemampuan bekerja dikemanakan? Mungkin untuk kegiatan sosial yang tidak berbayar. Kegiatan sosial yang tidak berbayar. Yang jelas itu semua masuk pada definisi fakir. Akhirnya orang tua yang akhirnya kebutuhannya tetap, tetapi hilang kemampuan untuk memenuhi butuh. Ketika anak punya kemampuan, di kala itu anak wajib untuk memberi nafkah kepada orang tuanya. Tapi orang tua itu apabila masih bisa, itu maunya memberi dan memberi. Jiwa sebagai orang tua, jiwa orang tua yang normal begitu.
memberi dan memberi. Bahagianya orang tua kepada anak bukan anak memberi, tetapi anak mandiri. Bahagianya orang tua kepada anak bukan anak memberi, tapi anak mandiri. Apa itu mandiri? Ya sebagai qurrata a'yun, yang itu merupakan doa. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Minta pada Allah untuk diberikan anugerah pendamping hidup anak-anak sebagai penyejuk mata. Napa mana penyejuk mata? Napa ganteng ayune, menarik fisik perilakunya. Penyejuk mata itu adalah melihat mereka berada di dalam ketaatan. Melihat anak-anaknya berada di dalam ketaatan, di dalam ketakwaan. Itu namanya kemandirian sebagai penyejuk mata. Nah, orang tua itu ada berusaha untuk selalu memberi dan memberi kepada mereka. Selagi masih punya kemampuan, itu nggak menginginkan pemberian dari anaknya. Tapi ketika sudah hilang kemampuan, ya akhirnya ya terpaksa saja. Faida kanal ibnu musiron, faida maka jika karena ada al ibnu anak itu musiron, kondisinya itu longgar. Wal abu sementara orang tua mu'siron sulit, wajaba maka wajib alal ibni kepada si anak ayun fiko untuk memberikan nafkah ala abih pada orang tuanya. Yang dimaksud dengan anak yang cukup di sini anak yang laki atau anak perempuan? Secara umum anak laki-laki. Tetapi bila walaupun dia perempuan, kalau memang punyanya hanya anak perempuan, yang namanya anak kan orang tua kan nggak bisa kan memastikan anakku lanang wedok genep, mungkin lanang kabeh, mungkin perempuan semuanya, mungkin laki perempuan atau mungkin blas, mungkin mampu atau mungkin juga tidak mampu. Nah, tentunya ketika mereka itu memang punya kemampuan. Anak laki-laki punya kemampuan, orang tua lemah, jelas wajib. Lalu bagaimana anak laki-laki itu ketika memiliki istri, ya kewajibannya double. Kewajibannya double. Kepada istri anaknya, dia juga punya kewajiban, kepada orang tuanya juga punya kewajiban. Tentunya ketika Allah mewajibkan, Allah pun juga melengkapi dengan modalnya. Modalnya itu apa? Allah telah menyebutkan wa bima anfaqu min amwalihim. Memang Allah memberikan kemudahan untuk cari nafkah. Di balik itu potensi warisan laki-laki pun juga double. Kenapa? Memang kewajibannya double. Memang kewajibannya juga double. Yaitu bukan sebatas menjadi wali untuk anak-anaknya, tapi juga menjadi wali keluarga perempuannya. Juga akan menjadi penanggung jawab nafkah kepada orang tuanya. Kemudian bila anak itu perempuan, walaupun mampu, tetapi dia itu sudah dinikahkan, gimana? Kan itu kan sudah diserahkan kepada laki-laki yang melamarnya, yang bahasa pernikahannya dengan malak tuka. Saya menjadikan kamu sebagai pemiliknya, diserah nih. Apakah ketika orang tua telah melamar itu juga mendapatkan nafkah dari anak perempuannya bila punyanya hanya anak perempuan, atau ada laki-laki tapi nggak mampu tapi perempuannya mampu? Maka jawabnya tetap berkewajiban walaupun dia itu sebagai anak perempuan. Gimana? Sekarang dia menjadi milik laki-laki yang menjadi suaminya. Maka ternyata Allah telah membimbing kepada laki-laki yang menjadi suami. Gimana bentuk bimbingan Islam? Ketika laki-laki
belum menikahi perempuan dan bersifat akan menikahi perempuan, maka ketika laki-laki itu ketika hendak memberi sebuah pemberian, maka yang paling berhak menerima pemberian itu adalah orang yang akan menjadi calon istrinya. Nah begitu, laki-laki ketika memberi kepada pihak perempuan yang belum menjadi istrinya, maka pihak perempuan yang berhak untuk mendapatkan pemberian adalah perempuan yang akan menjadi calon istrinya. Adapun ketika perempuan itu sudah menjadi istrinya, lalu laki-laki hendak memberi, kepada siapa dia memberi? Kepada orang yang punya jasa mengantarkan anak perempuan untuk menjadi istrinya. Siapa? Orang yang punya jasa mengantarkan anak perempuan menjadi istri seseorang. Siapa? Ya, bapak ibu istri, mertua si laki-laki, atau siapa yang memiliki peran yang lain. Maka itu ada peraturan seperti itu. Ketika laki-laki sudah menagih perempuan, laki-laki hendak memberi kepada pihak perempuan, maka yang diberi adalah orang yang mengantarkan menjadi dewasa, orang yang jadi istrimu. Jadi kalau begitu, morotuamu itu jasanya besar. Lek di total pinten jasane morotuwa? Pinten? Nah, di total jasane morotuwa pinten? Anakku oleh tokpek, tapi syaratnya biaya lek open anak ijolono. Ayo mampu mboten kira-kira? Biaya asinnya pinten lek di total? Nah, susu buatan maupun pun larang, asin kan nggak bisa ditandingi kan? Nggak bisa ditandingi itu. Kesel selama hamil berapa? Kesel selama menyusui berapa? Kesel sama mengantarkan sampai dewasa berapa? Terus danane yang dari bapak ngopeni bayi nganti umur 20 tahun berapa? Kayaknya nggak mungkin laki-laki ketika menikah itu ganti total. Kadang-kadang mahar niku jumlahnya mboten ngentekne driji. Sementara wong tua ketika mengantarkan anak driji pirang-pirang entek kabeh. Sementara laki-laki ketika menikah nggak ngentekne driji. Kira-kira laki-laki ketika menikah mahari 5 juta pun kita akeh napa dereng? Nah, ini malah kuatah bahasanya mau mantep ini. Pomo 10 juta ngentekne driji tangan sih ya. Driji sikile dereng. Nah sementara jasa orang tua mengantarkan orang akhirnya jadi sini itu kan besar. Makanya ketika orang yang punya jasa besar sekarang undur jasa dia, sekarang adanya istrimu, maka laki-laki yang pernah mendapatkan jasa ya jangan lupa untuk bahasa gampangnya berbalas jasa, berbalas budi. Eling-eling morotuaku lek ngopeni bojoku kecil entek pira, mosok ngending nganti sepuh tak tokne. Saya tidak urun untuk membantu penyelesaian akan kebutuhannya. Dan dikatakan orang itu bersyukur, bukan sebatas terima kasih Pak, terima kasih Bu. Panjenengan sampun repot ngopeni Kang Putra sak menika klopek, terima kasih, mboten sebatas terima kasih namung bentukipun napa? Ucapan. Basa Jawane napa? Abab ngoten lagi. Ya bentuk terima kasihnya, bentuk syukur itu adalah menggunakan nikmat untuk menyelesaikan masalah. Menggunakan nikmat untuk menyelesaikan masalah. Gimana penyelesaiannya? Ya tidak tahu apa kondisinya sedang berjalan. Kebutuhan makan, kebutuhan minum, kebutuhan pakaian, kebutuhan kesehatan. Ya bantulah berapa? Sesuai dengan kemampuan masing-masing bil ma'ruf.
sak pantese, sak wajari. Karena masing-masing itu memiliki jatah ukuran. Ukurannya istri berapa, ukurannya anak berapa, ukuran mertua berapa. Yang masing-masing itu akan jatahnya, porsinya beri isi. Karena pesan Nabi SAW, wa ati kulladzi haqqin haqqoh, masing-masing pihak yang punya hak maka beri akan haknya sesuai dengan kadar kemampuan bil ma'ruf sak pantese. Dan bersyukur itu bentuknya wajib. Ya Allah sebutkan la in syakartum la azidanakum, bila kamu syukur saya tambah-tambah. Dengan penambahan yang kita nggak diberitahu berapa kali lipatnya. Ini menunjukkan lebih banyak daripada dana yang keluar, jasa yang keluar. Karena mana kosom maulun min sotokoh, harta tidak kurang karena sotokoh. Wa ma anfaqtum fa huwa yukhlifuh, apapun yang kamu infakkan Allah memberi ganti. Itu nanti akan ditambah-tambah. Kemudian pesan dari Nabi SAW untuk bersyukur dikatakan la yashkurullaha man la yashkurun nas. Enggak dikatakan syukur kepada Allah bila tidak syukur kepada manusia. Syukurmu kepada Allah meningkatkan ketaatan. Syukurmu kepada manusia yang mereka punya jasa kepada kamu, ya apa yang mereka punya kebutuhan sekarang sudah enggak ada mampu, ya beri kecukupan kebutuhan sesuai dengan kemampuanmu. Maka itu juga masuk pada pembahasan nafkah anak kepada orang tuanya seperti itu. Maka bila laki-laki jadi mantu itu paham ketika moroto dalam keadaan lemah, maka dia akan membantu kepada istrinya untuk birrul walidain. Akhirnya suami nanti akan memberi pada istrinya, tolong diurus bapak ibu. Sekira bisa ngurus sendiri diurus, sekira butuh dana, sekira punya tak sumbang. Sekira butuh tenaga saya pas longgar, saya pun juga akan cawe-cawe melu open-open moro tuwo. Itu termasuk nafkah, masuk pada pembahasan itu. Berikutnya wajaza, dan boleh lil ab untuk orang tua ayyahuda untuk mengambil min malibnih dari harta anaknya biwari idnih, walaupun tidak dengan izinnya, ma yakfi selagi itu apa yang sebatas mencukupi, selabatas itu yang mencukupi, bukan pah oleh njipuk tintekne koret-koret mboten. Andaikan pas renek uang luwe ya butuhe makan sak pantese orang makan, itu boleh. Andaikan nggak punya baju, ngambil baju anaknya sak pantese wong nutup aurat, itu boleh. Andaikan anaknya kerja rong gajian, wong tuanya sudah punya kebutuhan mendesak, nanti anaknya panggah rong mulai nanti datang kepada majikan suruh nyili jaminannya anaknya sak cukupe, itu pun juga diperbolehkan. Tapi jangan nanti tekon nanggone majikannya anaknya jawa ipuk kabeh, wayah anaknya jipuk bayar, wis dijipuk pakmu tak resik, ya jangan. Itu namanya mengambil itu bil ma'ruf, sak pantesi. Maknanya seperti itu. Nggak boleh diambil semuanya, tapi sak pantesi. Kenapa? Sifatnya itu mencari pencukup. Butir limo, ya sudah. Seliter, ya sudah, sak pantesi. Sak piring, sak pantesi. An Umar binti Umar an amatihi annaha qalat sa'alat, di antara bibinya itu tanya Aisyah kepada Bu Aisyah radhiyallahu anha. Isinya pertanyaan, fi hijri yatim, di dalam asuhanku ada bocah yatim. Afa akulu min mali, apakah boleh saya makan dari harta si yatim yang berada di dalam asuhanku? Sekarang kita lihat dulu tentang seluk-beluk ngopeni harta yatim. Wong sing dadi wali yatim supaya
mengelola harta anak yatim supaya berkembang dan tidak habis itu caranya gimana? Ojo nganti dinggurni walaupun banyak, itu ada istilah habis dimakan zakat. Ada bahasa hadisnya gitu. Ojo nganti wali yatim nyekel bondo anak yatim entek dipangan zakat. Artinya apa? Entek dipangan zakat. Enggak dikembangkan. Pamane harta yatim 200 juta. Oke, setahun dijipuk zakatnya pinten? 2,5%-nya. Mangatus nih. Mangatus 5.000. 5 juta, 2,5%. 4 juta. Berarti karek 195 juta. Tahun ngarep dijepone semono. Lah karek 90 juta. Tahun ngarep semono nah. Berarti kan susut. Itu namanya istilah. Itu adalah jangan sampai harta habis dimakan zakat, artinya tidak dikelola, tidak diinvestasikan. Artinya di tukang wedhus mati niku wis niku di luar kemampuan. Tapi kan dijoli pahala musibah tangge. Saya kan sepun dijoli pahala musibah. Tapi lek tinggurne kan ndak ada kan. Iming-iming pahala musibah. Itu sapa sing mengurus kepada anak yatim supaya mengembangkan harta si yatim. Bila memang dia itu kaya, nggak boleh ikut makan. Mengembangkan murni. Bertambah. Harta bertambah, bocah diopeni menggunakan hartanya. Wali yatim itu mengelola, menghandle. Syukur-syukur nanti bondone dikembangkan, biayanya ditanggung dewi. Kalau memang sugih ya nggak mengapa. Tapi apabila wali yatim itu dalam keadaan miskin, tenaganya habis untuk mengelola harta yatim dalam bentuk sawah, garap tok, nggak kober manjing liya-liyane, ya maka dia itu boleh untuk sebatas makan dari harta anak yatim, sebatas makan. Itu diperbolehkan. Itu secara global pengurus anak yatim seperti itu kewajibannya. Kemudian bila si yatim itu anaknya dewi, untuk kasus ini, kalau ada bahasa di dalam asuhan kuota ada anak yatim, bolehkah saya memakan hartanya? Kalau begitu, ketika si wali yatim itu meninggal, maka harta segera untuk dibagi. Harta segera untuk apa? Dibagi. Seorang suami mati, punya istri, punya anak-anak, punya orang tua, sinten pewarisnya. Orang tua ini dapat warisan masing-masing 1/6. Istri dapat warisan karena ada anak 1/8. Sisanya untuk anak. Sisanya untuk anak. Kalau begitu, jatah istri 1/8. Andaikan sisa setelah dipotong untuk kedua orang tuanya masing-masing 1/6 itu sudah masih tersisa 8 juta, maka hak istri adalah 1 juta. Kenapa? 1/8. Jatah istri itu dua kemungkinan, 1/4 atau 1/8. Jatah warisan suami berapa? Dua kemungkinan, separuh atau 1/4, tinggal ada atau tidak ada anak. Berarti harta istri dari suaminya itu 1 juta, yang 7 juta itu harta yatim. Siapa yatim? Ya anaknya dewi. Ini menunjukkan kepada kita jelas, segera dibagi waris. Ketika suami mati, niku langsung diwaris napa kangge mbayari napa-napa dhisik ngoten. Pertama, bayar utang dhisik. 2, biaya penguburan. Nah, kita sami ketoke biaya kuburan rapat nggih. Lemahe biaya mboten? Mboten.
kafane nggih biaya paling murah. Napa sing tuku? Sabun ya ora usah. Sampune ya ora usah. Masa tak tuku sabun, tuku sampo bareng. Kapan juga murah ya kain-kaine maksa-maksa ra duwe sandangan ya kain-kaine sarung-sarunge bisa kan? Selimut-selimute. Ya kain telu, sarung telu bangke cukup ndamel napa? Turah niku punan. Ya rasah tuku. Berarti biaya kematian tuh kayaknya terlalu kecil. Kemudian termasuk wasiat. Wasiat, penuhi dulu wasiatnya. Termasuk yang harus disusulkan menjadi wasiat ketika orang tua mati punya anak dan itu sudah punya cucu, orang tua cucu mati atau anaknya itu mati, lalu orang tuanya itu nyusul mati. Sementara ada pewaris lain. Misalnya orang tua punya anak 2 minimal. Laki perempuan. Kemudian perempuan sudah menikah, akhirnya turun cucu. Kemudian anak perempuannya mati. Sinten pewarisnya? Anak lanang tong ya. Cucu mewakili mboten? Mahjub, terhalang. Kenapa? Ada pewaris yang namanya anak laki-laki, sang paman, ndak entuk. Lalu ketika orang tuanya mati, sing pewarisnya anak lanang, anak perempuannya enggak entuk. Kenapa? Wis mati, cucune enggak dapat. Kenapa? Kedangdangan oleh anak laki-laki. Ini jatahnya diwasiati. Walau tidak berwasiat, ini dianggap ada wasiat. Maka sebelum dibagi habis dinteni oleh anak lanang, maka cucu beri sebagai bentuk pelaksanaan wasiat. Pinten jatah wasiatnya? Pol sepertiga atau pol sejumlah jatah ibunya. Lihat kondisinya. Pol sepertiga atau sejumlah jatah ibunya. Itu masing-masing itu pol. Tidak harus sepertiga, nggak harus sejumlah. Itu namanya pemberian. Itu termasuk bagian dari wasiat. Termasuk bentuk wasiat itu apabila si istri itu menempuh masa iddah. Selama masa iddah sampai habis itu biayanya berapa? Ini diambilkan harta dari suami dulu sebelum diwaris. Juga termasuk bagian dari grup wasiat itu. Istri ditinggal mati suami berapa lama masa iddahnya? Bila tidak hamil 4 bulan 10 hari, bila hamil sampai melahirkan. Diperkirakan kira-kira 4 bulan 10 hari niku biaya makan habis berapa pun kena dihitung napa dereng? Reng-rengane. Saged mboten? Saged. Akhirnya diambil bayar utang, wasiat-wasiat, termasuk istri yang mengalami masa iddah sampai habis masa iddah diperkirakan biayanya berapa, ambilkan dulu. Ketika sudah, sisanya itu betul-betul warisan. Sisanya betul-betul warisan. Itu kasusnya itu ke sana. Kemudian di sini ibu si yatim bagaimana memakan harta anak yatim yang notabene itu anake dewi. Dan itu terkena peraturan umum wali yatim jangan memakan. Itu kesannya itu begitu. Maka di sini tanyakan, bolehkah saya memakan harta anakku yang status dia sebagai anak yatim dan saya punya 2 peran, ya jadi ibu ya jadi wali yatim. Ini yang dominan yang mana? Apakah sebagai ibu memang jipuk sak pantese oleh wali yatim atau ndak wali yatim atau statusnya sebagai wali yatim? Apa jawaban dari Nabi SAW untuk kasus seperti itu?
Bu Aisyah yang ditanya, faqalat menjawab. Qala bersabda Rasulullah SAW, inna min anyabi ma'akala rojul min kasbih wa waladuhu min kasbih. Inna sesungguhnya min atyabi paling bagusnya ma'akala apa yang makan ar-rajul seseorang. Ketika seseorang makan, makanan yang paling bagus yang ia makan adalah makanan min kasbih dari hasil kerjanya sendiri. Dari A mungkin ada pemberian makan, dari B ada pemberian makan, dari kerja mandiri ada pemberian makan, podo-podo memakan. Mana makan yang paling bagus? Jawab, hasil kerja sendiri. Bahkan bisa memberi, itu yang terbagus. Waladu sementara anaknya min kasbih termasuk hasil kerjanya. Maka jawaban Nabi SAW untuk kasus itu, orang tua yang dimaksud ibu yang menjadi wali yatim. Ibu yang menjadi wali yatim itu ketika butuh makan, maka kebolehan makan itu bukan wali yatim karena miskin, tetapi sebagai ibu yang diperankan seperti itu, yang didominankan. Kalau begitu silahkan. Lalu berapa? Jawabnya sak pantese. Jawabnya sak pantese. Kemudian apa hikmahnya? Ketika suami mati, harta segera diwaris. Kenapa hikmah? Bayar utang dulu, ini untuk membereskan nasibnya si mayit. Karena mayit itu panas gara-gara hutangnya belum terbayar. Apalagi itu benda-benda haram lebih membahayakan. Kemudian biaya penguburan sudah, wasiat sudah. Sehingga hak-hak pihak yang punya hak itu sudah tercukupi. Itu termasuk hikmah-hikmahnya. Apa hikmah yang lain? Segera diwaris. Enggak tahu nanti si istri rabineh pora. Mungkinkah si istri nikah lagi? Lek enggak segera diwaris, bedane itu harta istri sama harta anak yatim terus pundi? Apalagi laki-laki untuk greget nih. Aku ngerabi rondo sugih, ra ngerti ya bondone bocah yatim. Terus pundi kira-kira ngoten niku? Jadi hikmahnya gitu supaya tidak ada kedzaliman kepada anak yatim. Segera untuk diwaris. Sehingga ketika si ibu nanti menikah lagi, sehingga tanggung jawab ibu ngopeni bocah yatim juga punya suami. Mungkin suaminya pun juga sadar ngopeni bocah yatim. Nanti akan mudah. Mana anak yatim yang saya asuh? Mana hartanya? Ketika sudah diwaris gamblang. Istriku mendapatkan 1 juta, bocah yatim mendapatkan 7 juta, nanti kan mudah kan mengelola harta anak yatim, sehingga harta anak yatim itu tidak dimakan oleh bapak tirinya. Sementara memakan harta yatim termasuk dosa besar. Napa ancamannya? Memakan harta anak yatim. Termasuk penghancur pahala. Yang pesan Nabi SAW, ijtanibu as-sab'al mubiqat, jauhi 7 penghancur kebaikan. Apa itu urut-urutannya? Itu napa mawon? 1, syirik. Kali sihir. 3, makan harta riba. 4, makan harta yatim. 5, lari dari medan perang. 6, menuduh orang baik-baik dengan tuduhan zina, padahal itu tidak ada buktinya. Ternyata di situ makan harta anak yatim termasuk bagian. Itu hikmahnya kenapa butuh untuk diwaris, sehingga nanti tidak ada kedzaliman dengan memakan harta anak yatim, yang ada nanti bisa mengelola. Kenapa? Wis dipilah-pilah sudah diwaris. Nah begitu, sehingga ya, nasib yatim nanti akan terurus. Ini dalil ketika orang tua telah lemah, anak punya kemampuan, anak adalah wajib ngopeni wong tua, dan wong tua ketika makan harta anaknya itu dianggap dari kerja sendiri. An Amr bin Su'aib
an abihi an jadihi radhi anhum qol jaa datang rajulun seseorang ilan nabiyyi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam faqol dia mengadu. Inna abi ihtaja mali, sesungguhnya bapakku sekarang berhajat pada hartaku. Bagaimana? Hartaku diambil oleh orang tuaku. Bapakku butuh makan, ibuku butuh makan, bapak ibuku butuh minum, butuh pakaian, butuh ngurus kesehatan. Ini kan hasil kerjaku. Sementara wong tuaku mengambilnya, bagaimana? Maka jawaban Nabi Sallam, anta wa maluka li abika. Kamu dan hartamu milik orang tuamu. Kesimpulannya, jangankan hartamu itu harta orang tuamu, kamu itu juga milik orang tuamu. Ini memberitahu kepada kita, anak punya kewajiban ngobani wong tua. Wong tua ketika anak belum ada, luwene selak ra kena timpet, mengambil hartana untuk dimakan boleh. Berapa? Ya sak pantes tiang dahar. Sak pantes tiang dahar. Andaikan sak entong cukup nggih pinten? Sak entong mawon. Apa setengah entong? Ya sak pantese bil ma'ruf ya. Kalau 5 entong ya sak entong aja sitak-sitak masalah ya. Faqala dan bersabda Rasulullah SAW, inna auladakum, sesungguhnya anak-anakmu min atyabi kasbikum, dari terbaiknya kerjamu. Faqulu min amwali, maka kamu boleh memakan dari harta mereka. Tapi tadi keadaannya, bawaan orang tua selagi masih mampu itu nggak ada keinginan dibantu oleh anak-anaknya. Itu memang kondisi itu kepepet. Itu yang pertama. Yang kedua, ngambilnya adalah sakwajari, bukan nganti koret-koret. Selesai tema nafkah anak pada orang tua. Sebelum masuk tema berikutnya, ditanggapi dulu, disilakan. Kayaknya nggak ada. Berikutnya, nafaqatul aqrabin al-muhtajin, memberi nafkah blonjo kepada kerabat di mana mereka itu membutuhkan. Yang dimaksud dengan kerabat, napa kerabat niku? Orang yang punya hubungan nasab dekat. Kata qorib niku napa qorib niku? Cedek. Kerabat itu kan qoribatun. Kan bahasa Arab nggih kerabat niku. Bahasa napa? Bahasa Arab niku. Kerabat niku bahasa Arab, pun dikira bahasa Jawa niku bahasa Arab niku. Qoribatun. Yang punya hubungan dekat. Siapa orang yang punya hubungan dekat? Bila dia seorang anak, yang paling dekat ya bapak ibunya. Juga termasuk dekat kakek neneknya, dari pihak bapak maupun di pihak ibu. Kemudian punya hubungan dekat adalah saudara sekandung. Nanti yang paling cedek bapak ibu ya kan? Termasuk kakek nenek itu kelasnya bapak ibu itu. Kemudian yang dekat berikutnya adalah saudara kandung. Itu termasuk kerabat itu. Ketika saudara kandung sudah, mungkin juga ada saudara sebapak atau sudah saudara seibu, termasuk kerabat lagi itu adalah termasuk paman-paman dari pihak bapak maupun dari pihak ibu. Itu masuk kategori dekat. Sehingga untuk memahami kedekatan itu seperti ya kayak banyu mili. Sehingga nanti akan tahu siapa yang paling dekat, itulah yang diberi dulu. Banyu niku ngerembes napa mencolot? Ya ke sana lah, akhirnya kita bisa tahu sapa yang paling cedek itu nanti diberi. Ojo sing ado dhisik. Banyu ngerembes itu sing cedek-cedek dhisik. Nah, bila mereka pada kondisi lemah, bantu. Seseorang punya kakang sudah lemah, adik sudah lemah,
ya bantulah mereka. Bantulah mereka. Ini kira-kira istri ngonangi suamine dum-dum yang duluri terus pundi kira-kira? Kalau menapa ngamuk? Bapaknya kadang enak sing istri sing nguasai lho nggih. Nanti suami mau bilu walidene ra olah lah. Pamitan istrine apa ngendangi wong tuane. Oh, tapi sak jam ae. Sak jam ora mulih-mulih, seusul tekan omah kudang. Nyapa tak mulih ra kelone mbok kono ae. Wonten sing muring-muring ngoten niku lho. Ya kira-kira sok ngono ki lek genti duwe napa? Duwe mantu, kira-kira yang ngono kira mantune sing lho nggih. Anakmu dikuasai mantu wedokmu. Karena hukuman kepada kamu menguasai suamimu, anakmu juga dikuasai istrinya. Yang benar itu adalah minimal istri memaklumi, meridhoi, syukur-syukur membantu, minimal membantu ridho tenaga. Bila memang hartanya luas juga membantu harta. Nanti tujuannya bila memang punya anak laki-laki kemudian menikah, sok mantune yo beneh. Mantune yo beneh. Maknanya seperti itu. Kenapa? Harta disedekahkan itu tidak hilang. Justru malah bertambah-tambah. Termasuk itu bagian dari silaturahim. Siapa yang pengen dilonggar nih rezeki ini, dijembar nih hartanya supaya silaturahim. Ini penting karena tipe-tipe orang itu macam-macam. Bukan ini menuduh isinya siapa, bukan. Tapi namanya mengenal tipe manusia. Itu macam-macam. Maka siapa yang punya tipe itu benahi. Memang kita tuh ngaji untuk apa? Berbenah. Supaya tahu sehingga kita nanti bisa melangkah dengan benar. Kasusnya ngaji itu memang seperti itu. Allah Ta'ala berfirman nukilan Al-Isra yang ke-26 wa ati dzal qurba haqqah wal miskin wa benasabil. Berilah dzal qurba kepada orang yang ada hubungan kekerabatan. Kangmu mati kangmu lemah bantunen, mbakmu mati mbakmu lemah bantunen, budimu lemah bantunen, pakdemu lemah bantunen. Itu namanya beri kepada kerabat hakku akan haknya. Lemah butuh bantuan, haknya dibantu, beri nafkah mereka. Kudune yang memberi itu bahagia. Alhamdulillah saya ada kesempatan menyalurkan harta supaya hartaku berkah. Biasanya tiang sedekah niku kepeksa napa alhamdulillah rumangsa berkah. Kepeksa napa alhamdulillah hartaku berkah. Ayo sing pundi? Sak mbotene wonten tiyang kalih sing kula krungu bahasan alhamdulillah hartaku berkah. Anak sing putus sumbangan aku iso nyumbang. Minimal tiyang loro niku. Sing muni langsung. Sehingga tidak ada keterpaksaan. Alhamdulillah hartaku berkah. Yang mengesan jangan nggih kathah tapi yang apa? Yang mengesan. Sing sitoke menyediakan kendaraan bersama dananya. Ketika disampaikan permintaan maaf ternyata bahasa dia bukan iya kamu saya maafkan tapi yang ada alhamdulillah semoga yang saya miliki berkah. Itu ada bahasa mengesan seperti itu. Ada bahasa mengesan seperti itu. Mestinya kita seperti itu. Karena itu tidak akan mengurangi, justru akan bertambah-tambah. Enggak mengurangi tapi akan bertambah-tambah. Mestinya kita tuh ke sana. Itu merasa bahagia. Tapi ya manusia punya bawaan kikir, setan juga ngendek-ngendeki. Kadang nggih malih awale ra karuan, upane weteng ra warung barang turah kadang ngoten barang. Dan bahasa macem-macem, kaya nak ngatung ae. Bahasa ngoten nggih wonten ngoten niku. Itulah namanya ujian.
Setan pun juga membisikkan. Demikian juga wal miskin, berikan kepada orang miskin, punya kerja, bisa bekerja, ada penghasilan, cuma nggak cukup, bantu mereka. Apalagi fakir, memang nggak kerja, lebih dibantu. Buat penasabil dan musafir, beri bantuan. Berikutnya surah Rum yang ke-38, wa'ati dzal qurba haqqah, sama. Beri orang yang kamu memiliki hubungan kekerabatan dengan dia akan haknya. Kamu punya kecukupan, dia kondisi lemah, butuh dibantu, beri bantuan. Demikian juga wal miskin, orang miskin, wa benasabil dan ibnu sabil, sama persis isi ayatnya. Di sini ada tambahan, dzalika khairun, itulah yang bagus. Lilladzina yuriduna wajh Allah, buat orang yang menghendaki wajah Allah. Yaitu orang ketika beramal niatannya mencari wajah Allah, nggak boleh lem, nggak cari imbalan dari manusia. Yaitu masuk surga, nikmat yang paling gede adalah dengan melihat wajah Allah, supaya melintas neraka. Neraka padamkan dengan sedekahmu. Karena sedekah itu menggugurkan dosa bagaikan air memadamkan api. Maka sedekah itu ibaratnya aku sok lewat neraka tak sirami banyu benjo ngebong. Karena fungsi sedekah itu bagaikan air memadamkan api, sehingga ketika neraka yang dilewatinya dia selamat masuk surga, nikmat terbesar memandang kepada wajah Allah. Allah berwajah sesuai keagungannya, dipandangnya hanya di surga saja. Di padang mahsyar belum, masih tertabiri oleh cahaya, belum bisa memandang. Tapi sadar itu Allah, tapi masih ditabiri cahaya. Ditabiri cahaya. Pomo wong cek nyandang, pomo suami rong roh istrine cek napa? Cek nyandang ngoten lagi, rong roh wonge langsung masih tertabiri cahaya. Yang betul-betul memandang Allah, memandang wajahnya ternikmat, itu bila sudah masuk surga, maka orang di alam kubur belum ketemu Allah. Sudah ketemu Allah belum di alam kubur? Belum. Itu perkara, kita butuh dalil. Kita belum menjumpai dalil orang memandang Allah di alam kubur, belum. Yang ada ditanya malaikat, amal solehnya dijilmakan makhluk cakep, amal elek diwujudkan makhluk yang welek, diberi cahaya, dilonggarkan, ditampakkan neraka bila kamu kafir di sana, tapi bila tidak ditutup, ditampakkan surga itu tempat tinggalmu, tapi itu belum dimasuki. Di situ enggak disebutkan memandang kepada wajah Allah dalam kubur, belum. Makanya jangan sampai wong mati dipun jenengi jenate suwargi. Menuju surga apa dereng? Memandang Allah itu di surga, berarti wong mati jenenge suwargi, berarti roh Allah lagi. Nah, itu jelas salah pemahaman itu. Belum memandang. Belum memandang. Dan orang mati itu sudah tidak berdoa, yang ada sudah mulai mendapatkan balasan. Andaikan doa juga enggak dikabulkan, napa dongane? Sing elek napa dongane? Rabbirji'un, ya Allah jenengan ulih nih saya ke dunia. Tapi kalau enggak bisa. Yang syahid saja minta dipulangkan untuk perang saja enggak boleh. Apalagi yang kafir. Itu sudah tidak beramal kalau begitu. Yang ada tinggal nikmat kubur atau siksa kubur. Makanya ndak oleh wong mati disangoni kondungane, Mbah pun kula caosi sangu, pun kula katamne Quran pahala kagem panjenengan. Sakmenika jenengan dongakne kita badhe poso, mugi-mugi kuat posone. Wong mati disambati oleh napa syirik? Itu syirik besar. Niki badhe rumah mangke kathah tiyang ngoten niku. Kuburan rame mangke niku intisarinya. Tahlil akbar, Quran dibaca di kuburan, pahala untuk orang yang mati, termasuk tiyang sing megengan, niatane memetri, caos dahar datang leluhur sing sampun sumari dan sebagainya. Kersa paring idi pangestu. Napa idi pangestu niku? Pangestune nggih dongane. Pangestune nggih, napa pangestune?
dungane. Wong mati ya diminta berdoa, wong dia itu sudah nggak berdoa. Disambatnya ya ora krungu. Nah itu potensi kesyirikan banyak terjadi menyambut bulan Ramadan. Ngati. Wonten tiyang sing megengan idep-idep. Apa kiniatane? Ya buka bersama karo idep-idep kirim leluhur. Asal mboten? Campur aduk hak dan batil. Kirim leluhur, jelas kesyirikannya, buka bersama boleh. Itu namanya campur aduk. Niatnya campur aduk antara niat syirik dan niat yang benar, itu tidak boleh. Makanya apabila kita tuh memang ingin memberi makan berbuka, ya murni, bukan idep-idep, nyambi buka bersama, nyambi kirim leluhur, nah, itu tidak boleh. Kita baca satu dalil lagi. Qala Tariq an Tariq al-Muharibi radhiyallahu qol qadimna al-Madinata, kami datang di Madinah. Faida ketika itu Rasulullah SAW qaimun sedang berdiri alal mimbar, di atas mimbar, yakhtubunas menyampaikan khutbah kepada manusia. Wa yaqul, di situ beliau dawuh, yadul mu'ti, tangane wong sing memberi itu al ulia, yang derajatnya tinggi. Wa'in yang dhuwur, memberi, tangan di atas. Wabda biman taul, mulailah orang yang kamu tanggung. Siapa orang yang ditanggung? Lek sak omah sak wuwung ditanggung istri dan anak-anak. Lek bapak ibu jek daleme piyambak nek kono, berarti enggak sak wuwung. Kene beres dhisik baru kono. Lek wong tua sing dopene juga sak wuwung, orang yang kamu tanggung, juga orang tua diberi dulu. Ketika mereka sudah lemah, butuh untuk dibantu. Siapa itu? Ummaka, ibumu. Siapa lagi abaka? Abimu, bapakmu. Siapa lagi ukhtaka? Saudara perempuanmu. Siapa lagi akhoka? Saudara laki-lakimu. Summa adnaka, kemudian berikutnya. Bibimu, pamanmu, nenekmu, kakekmu, keponakan perempuanmu, keponakan laki-lakimu. Senada dengan itu. Itu pesan yang disampaikan Nabi SAW. Siapa yang punya kelonggaran rezekinya, kerabatnya dalam keadaan butuh, maka mereka beri nafkah. Itulah perintah Nabi SAW. Demikian yang kita sampaikan di sore hari ini. Lanjutannya insya Allah kita sambung waktu berikutnya. Kapan waktu berikutnya? Ini kan Februari, saya wonten jadwalnya wonten. Wonten 11. Tadi satu pertemuan wonten Februari nih. Ya, semoga dimudahkan. Demikian yang kita sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.